Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi di channel Juradi ini, channel otomotif dan review sepeda motor ya. Dan kali ini saya coba memberikan cara mengetahui kapan pergantian oli mesin dan servis-servis ringan yang bisa dilakukan teman-teman sendiri di rumah ya. Nggak perlu ke bengkel. Simak terus videonya, subscribe langsung dari HP teman-teman, like dan share. Poin pertama adalah jarak pergantian oli mesin teman-teman. Jadwalnya dibikinkan jadwal pergantian oli mesinnya ya. Karena ini adalah faktor yang krusial ya. Banyak sekali teman-teman, terutama sepeda motor matic ya, pergantian olinya yang jarang sekali, sampai dia nunggu gajian baru dia ganti oli. Padahal motornya dipakai dengan jarak yang jauh ya. Jadi pergantian oli mesinnya itu untuk matic ya, di setiap 2000 km teman-teman. Karena matic ini pendinginannya minim teman-teman, karena dia nggak pakai seperti udara bebas seperti motor moped ataupun bebek ya, ataupun air radiator seperti motor-motor sport ya. Karena di motor matic ini pendinginannya hanya pakai tekanan udara dari kipas di sini nih ya, jadi sangat minim ya. Dan karena kurangnya udara yang masuk ya, jadi cepat habis ya, karena oli menguap teman-teman. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua yang sering diabaikan teman-teman adalah jadwal pergantian oli gardannya ya. Pergantian oli gardan ya teman-teman, dilakukan tidak harus setiap pergantian oli mesin ya. Pergantian oli gardan ini cukup paling cepat 2 kali oli mesin diganti, 1 kali oli gardan diganti, ataupun oli transmisi teman-teman ya. Nah contohnya begini teman-teman, ini kilometernya 20.033 km ya. Jadi hari ini misalkan ganti oli mesin tuh, nanti pergantian oli mesin berikutnya itu berarti nanti kalau ditambahin 2000 km tinggal tambah aja. Jadi nanti 22.033 km ganti oli mesin ya. Atau sebelum dari 22.000, misalkan 21.800 misalkan, sudah oke teman-teman. Jangan sampai lebih dari 2000 km, karena bakal mengganggu dari kinerja motornya, dan oli bakal cepat panas dan kinerja mesin bakal terganggu teman-teman. Nah kemudian pergantian oli gardan bagaimana ya? Jadi yang saya bilang tadi, pergantian oli gardan setiap 2 kali oli mesin diganti, berarti setiap 4000 km oli gardan wajib diganti teman-teman. Nah di sini misalkan ini 20.033 km, berarti nanti 24.033 km udah waktunya oli gardan diganti. Jangan sampai terlambat ya. Karena kalau oli gardan jarang diganti juga bakal merusak ke gearboxnya. Gearbox bakal bersuara kasar dan bisa macet pada roda belakangnya teman-teman. Sering ditemukan begitu ya. Apa sih oli gardan? Karena sebelumnya pemiliknya pakai motor bebek sebelumnya, karena motor bebek belum ada oli gardan yang. Kemudian yang ketiga, dan teman-teman bisa lakukan sendiri di rumah ya, jadwal pergantian filter udara ya. Filter udara ini maksimal pergantiannya adalah 15.000 km ya, kalau mengikuti buku petunjuk ataupun buku pedoman di motor ya. Dan teman-teman bisa ganti sendiri di rumah ya, ataupun teman-teman bisa bersihkan tiap 7.000 km, bisa dibersihkan sendiri dengan cara memakai obeng plus dengan membuka baut-baut ini. Oke. Lalu tarik begini. Ini kondisinya ya. Ini motor ini punya ipar saya ya.
kurang terjaga ya. Oh no. Jadi teman-teman bisa bersihkan filter ini setiap 7.000 sampai 8.000 km tergantung kondisi jalannya ya teman-teman ya. Nah ini harusnya diganti sih. Coba kita bersihkan ya, karena memang ini filternya ini tipe yang basah teman-teman. Kita bersihkan aja ya. Kemudian yang ketiga ya, ini sangat mudah teman-teman. Ini adalah filter CVT ya. Ini filter CVT, itu pun teman-teman bisa buka sendiri di rumah, bersihkan tiap 5.000 km ya, atau maksimal 7.000 lah ya, tergantung kondisi jalan di rumah ya. Kalau banyak debunya, sesering mungkin buat dibuka, karena kalau jarang dibersihkan, filter CVT ini bakal mengganggu kinerja dari CVT ini. Jadi motor bakal gerdek-gerdek di tarikan awal ya, terutama Matic level entry ini seperti Mio M3, Beat ya. Kemudian apa ya, ada juga sih yang di motor-motor sport, Matic Sport seperti Aerox ya, Vario sama ya, yang gerdek-gerdek itu masalahnya dari situ ya. Jadi karena filter CVT nya jarang dibuka dan dibersihkan teman-teman. Teman-teman bisa lakukan sendiri di rumah ya, dengan membuka ini nih, filter CVT nya pakai ini nih, pakai kunci 10T ataupun 10 shock teman-teman ya. Kita buka aja langsung. Ini kalau nggak sering dibuka, pambelnya bakal cepat aus dan bergetar teman-teman, terutama di motor-motor Matic sekarang ya. Ini bautnya ada 4 ya. Ini baut-bautnya, silang. Ini yang saya bilang tadi ya, filternya, filter CVT. Ini debu teman-teman. Teman-teman kalau nggak ada kompresor bisa pakai air sabun ya, langsung di rendam gini, langsung dibersihkan, dikeringkan lagi. Poin terakhir yang mesti teman-teman perhatikan adalah jadwal pergantian kampas remnya ya. Untuk sepeda motor Yamaha itu semua kampas rem depannya itu udah pakai indikator keausan ya. Jadi kalau udah waktunya ganti kampas rem, dia bakal berbunyi pada saat kita rem. Ada bunyi gesekan antara besi di kampas rem dengan di cakramnya ya. Karena di kampas rem itu ada titik kecil ya, titik las ya, sedikit ya, dia bakal berbunyi apabila sudah mulai aus ya. Dan yang terakhir ini, kampas rem belakangnya juga perlu diperhatikan. Kalau dirasa sudah ngempos pada saat di rem belakang ya, teman-teman bisa setel ini, diarahkan ke kanan ya, searah jarum jam buat ngencenginya. Kalau udah mentok ataupun udah habis, teman-teman bisa bawa ke bengkel ataupun buka sendiri pergantian kampas rem belakang ini. Harga dari kampas rem belakang ini berkisar di 58.000 teman-teman, yang original ya. Sekarang kita coba cek oli mesinnya bagaimana teman-teman. Hal yang diperlukan adalah ini tang ya. Kemudian kita buka di sini baut penutup oli mesin ya. Putar ke kiri. Nah, kalau teman-teman lupa sudah berapa ribu kilometer pergantian olinya, bisa cek di sini ya. Nah, di sini kelihatan begini ya, kondisi masih bagus ya oli mesinnya. Kalau kondisi oli mesin udah mulai berkurang, tandanya ini kadang sampai di sini aja teman-teman ya, ataupun nggak nyampe, nggak ada olinya itu ya. Kondisinya hitam ya. Oke teman-teman, sama dengan oli garan juga bisa cek gitu caranya, cuman sedikit berbeda, hanya memasukkan obeng min panjang ataupun lidi ke dalam buat pengecekan olinya.
masih layak apa enggak ya. Oke, segitu aja mungkin video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang lagi bingung cara mengecekkan oli dan segala macamnya. Cukup bisa dikerjakan di rumah sendiri tanpa harus bawa ke bengkel teman-teman. Like dan subscribe langsung dari HP teman-teman, share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos.